ketika memiliki sebuah passion gitu, apalagi passionnya itu sesuatu yang tidak ada atau jarang dilakukan di daerah itu, maka dia akan terpuruk, akan dibully, akan dientengin. Pada akhirnya kita itu seperti dihipnotis atau diarahkan pada sesuatu yang realistis gitu. Kadang kelebihan yang kita punya itu susah untuk diterima orang. Nah, cuma masalahnya adalah ketika kita melakukan sesuatu hal yang realistis tetapi hati kita tidak menerima, jadi akhirnya apa? Terpaksa. Nah, kata terpaksa ini kan yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tretan-tretan? Salam dari desa mental baja. Nah, kita ngopi dulu ya. Nah, apa kabar teman-teman semua yang berada di seluruh penjuru dunia ya, apapun kabarnya, doa saya adalah Anda baik-baik saja dan selalu semangat menjalani kehidupan. Nah, tema kali ini tuh kita ngangkat sesuatu yang sangat menarik dan pasti kita alami di semua manusia gitu, bahwa manusia itu pada akhirnya akan terjebak, memilih dan juga bisa terjebak gitu, antara jadi realistis atau jadi idealis. Saya kasih gambaran sedikit mungkin dulu nih, apalagi yang dari daerah nih ya, pasti banyak yang ngerasain kayak gini. Dulu kita punya usul, punya ide sesuatu tentang mimpi kita gitu. Wah, aku ini pengen jadi pilot. Langsung diketawain kan, dibully sama teman-temannya. Mana bisa jadi pilot? Aku mau belajar gitar, mau ngeband. Mana bisa jadi band? Kayak gitu. Itu udah pasti terjadi ya, banyak mimpi-mimpi kita yang akhirnya terkubur karena banyak faktor dan akhirnya menimbulkan ketidakyakinan. Itu ada korelasinya, ada hubungannya sama hidup idealis atau realistis gitu ya. Nah, tapi sebelum kita belajar sehingga tretan semua bisa memilih apakah aku ini enaknya idealis apa realistis, kita harus tahu dulu kan, idealis itu kayak apa, realistis itu kayak apa gitu. Jadi realistis itu ya realis, mengikuti apa yang ada, mengikuti apa yang lagi viral, menjalani kehidupan dengan aman tanpa ada sesuatu yang terlalu diimpikan, yang terlalu hayal gitu. Jadi menjalankan aja, yang penting bisa makan, aku bisa berlindung, aku bisa aman, keluargaku bisa makan kalau yang udah berkeluarga nih. Kalau yang pacaran ya pacaran yang biasa aja carinya, nggak usah yang aneh-aneh gitu, takutnya nanti nggak tercapai atau apa, seperti itu ya. Seperti itulah realistis ya. Dan yang satunya nih idealis, kebalikannya. Yang satunya tuh dia punya keinginan, punya passion, terutama passion nih, punya passion yang dalam dirinya, juga punya kemauan yang hanya dia gitu, yang getol ingin memperjuangkan itu. Dan orang idealis itu biasanya akan berusaha semampu mungkin bagaimana caranya bisa hidup bahagia, bisa hidup nikmat dengan apa yang dia canangkan gitu. Seperti itu ya idealis. Nah, kita persempit aja deh. Idealis itu sangat sangat berhubungan sama yang namanya passion. Passion itu apa yang menjadi chemistry di dalam dirinya gitu, frekuensi di dalam dirinya. Jadi kalau ketemu sama yang satu passion itu biasanya bilang, nah ini satu frekuensi sama saya. Tapi tretan semua terutama yang di daerah nih
Kalau di kota mah enak ya, kalau di kota itu enak. Kadang apa yang kita idekan itu orang-orang akan memandangnya masih luas, dengan pemikiran yang sangat luas. Oke, bisa aja gitu, bisa karena memang wadah, kemudian pola pikir dan paradigma mereka itu sangat terbuka gitu ya, sangat plural. Tapi kalau di daerah kayak saya nih, atau mungkin ada teman-teman, mungkin ada yang merasakan juga yang di daerah, ketika memiliki sebuah passion gitu, apalagi passionnya itu sesuatu yang tidak ada atau jarang dilakukan di daerah itu, maka dia akan terpuruk, akan dibully, akan dientengin, dikesampingkan, bahkan disalahpahamin sama orang gitu ya. Nah, teman-teman ada nggak yang ngerasain kayak gitu? Entah waktu masih sekolah atau waktu sudah masih SD atau udah remaja gitu. Kalau ada, coba komen di bawah. Kita saling curhat gitu. Nah, teman-teman, antara realistis tadi yang saya jelaskan dan idealis itu memang dua pilihan yang harus kita pilih. Atau kalau nggak kepilih, pada saatnya nanti kita akan terjebak di situ dan kita akan masuk ke dalam salah satu itu. Jadi bisa kita jadi realis, idealis, atau mungkin nggak tahu ngapain gitu. Itu yang parah ya. Jadi nggak tahu, aku ini nggak tahu mau ngapain, pokoknya hidup. Jadi itu mungkin ibaratnya hidup segan mati tak mau gitu ya. Nah, pada kenyataannya nih, terutama di daerah, orang akan dominan ada pada titik realistis ya, daripada idealis. Kenyataannya seperti itu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Ada banyak faktor ya. Yang pertama, faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi kita untuk melunturkan atau menghapus atau melupakan idealis kita yang pernah ada. Karena setiap manusia tuh pasti pertamanya tuh punya passion, punya idealis. Kalau di agama saya sendiri kan pasti diberitahukan atau sudah disifatkan dalam diri manusia, yaitu bahwa setiap manusia tuh pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, passion itu ada di kelebihan itu. Pasti pernah seperti itu. Entah dia luntur ketika masih kecil, bisa jadi luntur setelah dewasa, luntur setelah tahu dunia yang sebenarnya dan macam-macam gitu ya. Dan itu luntur gitu. Akhirnya dominanlah orang itu berada pada titik realistis. Saya kasih contoh nih. Yang paling simpel aja. Waktu kecil kalau kita tanya adik-adik kita atau kita sendiri, mungkin waktu masih TK, mimpinya itu gila banget ya, ketika kita belum tahu realitas dunia nih. Aku pengen lihat Superman, malah merasa kita bisa jadi seperti Superman, jadi superhero, atau cita-cita lah pengen jadi pilot, jadi presiden. Seiring berjalannya waktu, karena faktor pertama tadi, faktor lingkungan tadi, dan beberapa faktor yang lain, setelah dia beranjak SMA, dia udah mulai tahu nih, udah tahu dunia, udah tahu rasanya dibully, dan tahu rasa susahnya jadi seperti itu. Akhirnya dia memilih, mana bisa aku jadi pilot, mana bisa aku jadi presiden, seperti itu. Akhirnya passion yang ada di dalam diri, yang awalnya terbentuk dalam sebuah mimpi, jadinya ambiar, hilang tretan ya. Nah, saya sendiri berada di daerah nih, kebetulan karena ini episode pertama ya, jadi saya ada di sebuah negeri di timur Jawa, atau yang biasa dikenal dengan sebutan daerah Tapal Kuda, dengan ciri khas yaitu adalah masyarakatnya bernama Pandalungan. Itu kenapa saya bilang tretan, karena memang area Tapal Kuda itu dihuni oleh kolaborasi atau percampuran antara suku Madura dan suku Jawa. Jadi kalau kebanyakan daerah sini itu memang mbah-mbahnya dari Madura gitu dan masuk ke Pulau Jawa, jadi bercampur dan menjadi namanya Pandalungan. Dan di sini tuh juga bisa jadi banyak ya hal seperti itu. Jadi faktor pertama tuh faktor lingkungan. Lingkungan kita tidak menerima passion kita, idealis kita, pada akhirnya udahlah, yang penting aku bisa makan,
bisa pakai seragam, bisa kerja pagi-pagi, dapat gaji, dah cukup gitu. Nah, ini pilihan ya, pilihan teman-teman. Jadi saya tidak akan memaksakan atau mendemonstrasikan harus kesini enggak, cuma sekedar sharing aja. Jadi kita itu curhat positif gitulah. Yang kedua, selain faktor lingkungan, itu justru yang paling terbesar nih ada di faktor akademis menurut saya. Jadi faktor akademis kita ketika kita sekolah nih, ketika kita sekolah kita diberikan pelajaran, diberikan logika realitas dari pelajaran yang kita ambil, juga budaya di akademis kita ya, di pendidikan kita, dunia pendidikan kita. Pada akhirnya kita itu seperti dihipnotis atau diarahkan pada sesuatu yang realistis gitu, bahwasanya ya kalau kamu pengen sukses ya udah kamu harus sekolah, kamu harus kuliah, ambillah jurusan-jurusan, dan bahkan ada jurusan yang populer nih. Padahal semua ilmu itu kan populer, semua ilmu itu kan punya wadah sendiri-sendiri. Tapi yang terjadi di akademis adalah kita diarahkan pada bidang-bidang yang populer nih. Akhirnya yang awalnya misalnya awalnya dia tuh senang lukis gitu, tetapi kondisinya adalah perekonomian di sini atau masyarakat dan budaya di sini tuh lukis itu nggak komersil gitu. Akhirnya apa, kita hilangkan, alah nanti aku takut kalau aku melukis aku mau jadi apa, mau kerja apa. Nah di situ di akademis kita mau nggak mau, sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja, kita akan terarah ke situ. Akhirnya kita menjadi orang yang udahlah aku tak kerja di bank aja misalnya, atau jadi PNS gitu ya. Itu pasti banyak terjadi. Coba kalau ada yang sama seperti yang saya pikirkan gitu, bisa di komen mungkin ya. Jadi kita sama nih gitu ya. Itu biasanya di daerah saya, kurang tahu kalau di kota besar yang sudah lebih plural, sudah lebih terbuka ya mindsetnya. Saya rasa di kota kan wadahnya lebih banyak, tapi kalau di daerah aduh bisa dihitung jari. Sukses itu ngapain itu bisa dihitung jari ya, jadi ini gitu ya. Ya paling banyak sih kalau menurut saya tuh isunya jadi PNS karena aman gitu kan. Tapi ini nggak salah ya, ini pilihan aja. Jadi faktor kedua adalah faktor akademis yang membuat kita itu terjebak masuk ke dalam dominan realistis. Yang ketiga, faktor kesempatan dan peluang, wadah wadah yang diberikan oleh daerah kita, oleh dunia ini gitu. Wadah yang sedikit membuat passion kita jadi terasa sulit kalau harus dilakukan, ya kan? Apalagi di bidang seni ya, di bidang budaya gitu. Karena memang kadang kelebihan yang kita punya itu susah untuk diterima orang. Ditambah lagi kan ada banyak faktor yang mungkin tidak bisa dilakukan dengan persaingan yang ada gitu. Mungkin ya dia bisa sukses ya karena dia banyak modalnya, bisa jadi kan. Sedangkan kita nih nggak punya apa-apa tapi cuma punya bakat gitu, dan harus terhapus. Ya banyaklah isu-isu seperti itu. Contohnya aja di olahraga, kita punya passion di olahraga, di sepak bola gitu. Tapi yang terjadi apa? Ada isu bahwa pemain-pemain di timnas itu titipan, misalnya ada titipan, jadi harus ada uang, harus sekolah di sekolah sepak bola yang populer dan mahal. Jadi seperti itu masih banyak terjadi ya. Jadi ibaratnya orang bilang tuh kasarnya jadi nggak adil dunia gitu. Nah, seperti itu juga menjebak kita pada akhirnya memilih untuk jadi realistis. Tiga tadi. Kemudian yang berikutnya mental itu juga berpengaruh ya. Jadi apalagi dengan banyaknya pembulian, mungkin dia mendapatkan pembulian, dia juga tidak diterima oleh masyarakat dengan gaya dia, dengan passion dia, akhirnya mental dia drop gitu. Jadi hal-hal yang positif itu jauh lebih sedikit masuk ke dalam dirinya daripada hal-hal yang negatif yang datang dari internal maupun eksternal.
Jadi seperti itu, akhirnya mentalnya kalah. Ketika mental sudah down, habislah sudah idealis itu gitu ya. Nah itu beberapa hal, 4 hal yang menurut saya itu bisa membuat kita dominan realistis. Nah tapi emang gimana sih antara hidup realistis sama idealis itu, emang bedanya apa gitu ya? Otomatis beda lah ya kan. Realistis itu salah kah? Enggak salah. Realistis itu juga adalah sesuatu yang realis gitu, harus dilakukan manusia, apalagi berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi kan. Kita punya tanggung jawab terhadap diri, yang berkeluarga punya tanggung jawab terhadap istri, anak. Bagaimanapun kita harus memenuhi kan, bertanggung jawab terhadap hidup kita. Dan kalau kita memaksakan idealis kita tapi faktanya tidak efektif, maka ya kita tidak akan bisa maju, tidak akan bisa hidup sejahtera gitu. Jadi realis juga nggak salah ya. Nah cuma masalahnya adalah ketika kita melakukan sesuatu hal yang realistis tetapi hati kita tidak menerima gitu. Badan kita, pikiran kita, langkah-langkah kita itu kita tidak suka gitu. Jadi akhirnya apa? Terpaksa. Nah kata terpaksa ini kan yang berat. Banyak hal yang bisa ditimbulkan karena keterpaksaan, bisa depresi, bisa jadi emosi ya kan, bisa jadi stres. Akhirnya timbullah sebuah kata yang populer, yaitu aku butuh healing gitu. Jalan-jalan gitu kan rekan ya. Karena apa? Karena mungkin dia suntuk sudah menjalankan realitas kehidupan yang tidak dia sukai gitu, tapi demi makan harus lakukan. Nah itulah masalahnya menurut saya kalau kita realis. Sedangkan idealis otomatis kebalikannya. Idealis ya, kalau kita bisa menjalankan kehidupan secara idealis, rasanya bayangkan aja teman-teman misalnya nih suka main gitar itu dapat duit gitu. Dengan main gitar dari pagi main gitar dapat duit, seperti artis-artis misalnya. Ya contohnya seperti misalnya nih musisi-musisi yang sudah berhasil gitu, dengan passionnya dia bisa menjalankan kehidupan, bisa memenuhi kebutuhan gitu ya. Bayangkan aja kan, enak sekali gitu. Kamu adalah orang yang sangat suka sepak bola, terus kemudian kamu terbukti diterima gitu. Terus kamu dibeli klub dengan harga yang mahal, kamu cuma main bola gitu. Tapi kamu bisa menjalankan kehidupan dengan asik sesuai dengan keinginanmu. Wah bayangkan aja, enak banget kan kalau orang sudah mencapai passionnya. Nah masalahnya adalah yang dominan adalah realis, sedangkan yang passion itu tidak, mungkin hanya berapa persen ya yang bisa menghasilkan. Tapi yang perlu kita cari tahu, yang perlu kita kulik adalah kok bisa ya gitu, menjalankan hidup sesuai passionnya dan diterima oleh masyarakat. Nah itulah kemudian kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu bagaimana caranya sih supaya keidealisan kita ini, passion kita ini bisa menjadi andalan dalam menjalankan kehidupan, bisa kita jalanin sekaligus bisa memenuhi apa-apa yang kita butuhkan gitu dalam kehidupan. Nah, saya sih tidak merasa bisa seperti itu ya, tapi saya tuh mencoba hidup dengan keidealisan saya, dengan passion saya, dan alhamdulillah saya bisa menjalankan itu. Nah mungkin itu yang ingin saya sharing gitu, tapi jika ada kesalahan-kesalahan atau tidak kesesuaian dengan tretan semua, silahkan komen di bawah, itu juga jadi pelajaran buat saya. Oke. Jadi yang pertama ini gimana ya biar idealis kita itu bisa membuat kita jadi andalan dalam kehidupan kita tanpa harus kita terpaksa menjadi realistis. Yang pertama adalah kita harus memasukkan yang namanya ilmu manajemen menurut saya dalam keidealisan kita gitu. Jadi bagaimanapun manajemen itu penting. Jadi tidak frontal dalam menunjukkan atau menjalankan keidealisan kita, tetapi dengan salah satu ilmu manajemen yang saya catat dan paling saya ingat untuk ilmu manajemen ini ada 4 ya. SWOT atau SWOT. Jadi keidealisan kita tuh kita harus analisis dulu nih. SWOT, strength, pertama S ya, strength, kekuatan kita. Jadi kita harus tahu nih kekuatan kita dalam passion yang kita punya nih, kelebihan yang Tuhan kasih ke kita nih, apa kekuatannya. Kita analisis dulu nih sebelum kita itu frontal untuk menunjukkan atau menjalankan keidealisan kita itu.
karena pasti kita itu punya sebuah power di situ. Contoh penyanyi misalnya, dia passionnya nyanyi kan, dia bakat dikasih Tuhan, akhirnya dia idealis di bidang itu gitu. Nah tapi yang akhirnya bertahan adalah mereka yang tahu kekuatannya, yang memiliki ciri khas dan karakter serta kekuatannya. Wah, aku ini vokalis di bidang rock, aku ini di bidang dangdut. Nah, mereka yang sudah tahu ini pasti tahu akan ngapain gitu supaya bisa diterima di masyarakat keidealisannya. Kalau kita sampai punya keidealisan dan dikeluarkan secara frontal sedangkan kita nggak tahu kekuatan kita apa, percuma jadinya. Bisa jadi kita hanya merasa idealis gitu tanpa tahu kekuatan kelebihan kita apa, seperti itu. Jadi manajemen yang pertama yang harus kita tahu adalah strength kita, kekuatan kita. Kemudian yang kedua weakness atau kelemahan. Nah ini juga karena tadi setiap manusia tuh memiliki kelebihan dan kelemahan. Kita harus tahu nih bagaimana kita bisa mengungkapkan atau menjalankan idealis kita kalau kita nggak tahu kelemahan kita apa. Kelemahan yang ada di dalam internal diri kita juga yang ada di luar, di sekitar kita, kelemahan kita apa. Nah bagi yang udah tahu, dia nggak akan masuk atau terjerumus ke dalam kelemahan itu, bahkan bisa menutupi kelemahan itu dengan kekuatan tadi. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga juga penting, opportunity atau peluang. Nah peluang inilah yang bisa membuat kita tahu nih strateginya, langkah-langkahnya gimana supaya apa yang kita idealiskan tadi, passion yang kita punya tadi bisa menjadi andalan kita gitu dalam menjalankan kehidupan. Karena tiap daerah, tiap budaya, tiap bidang ilmu dari keidealisan kita itu beda-beda peluangnya kan gitu. Jadi ada yang mungkin kalau di Bandung anak musik misalnya enak karena emang di Bandung peluangnya besar, mereka dari dulu terkenal dengan musisi-musisinya, wadah-wadahnya juga banyak, enak. Tapi kalau kita ada di sebuah daerah yang masih kolot, masih jauh dari penghargaan terhadap seni, ya juga susah kan gitu. Jadi kita harus lihat peluang ini adanya di mana. Ini berlaku menurut saya buat semua keidealisan ya, keidealisan dalam berbisnis, keidealisan dalam menentukan arah hidup, keidealisan dalam berkarir juga itu menentukan sekali ya. Dan yang terakhir, supaya keidealisan kita yang sudah kita jalanin nih, karena udah tahu kekuatan, kelemahan, peluang, udah kita mulai jalan. Yang terakhir yang harus kita jaga adalah tantangannya atau trait, tantangannya. Jadi tantangan inilah yang membuat kita itu jadi baja gitu, jadi kuat ada di titik itu, tidak akan jatuh. Karena kita tahu nih, wah besok tantangannya apa nih, aku harus gimana, jadi udah tahu. Jadi itu ya, bahwa idealis yang bisa kita jalankan itu harus memiliki yang namanya manajemen gitu. Nah itu tretan. Saya sendiri menjalankan keidealisan saya dengan sadar betul gitu terhadap kekuatan saya, kelemahan saya, peluang saya, dan tantangan saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan. Ya, bagi teman-teman yang memilih atau sadar bahwa aku ingin hidup dengan passionku gitu ya. Yang kedua adalah seseorang yang idealis, kalau dia itu bijak dalam keidealisannya sehingga dia bisa menjalankan kehidupan dengan idealis, dia pasti adalah orang yang mendengar dan melihat serta menghargai. Jadi ada pepatah kata misalnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi seperti itu. Banyak soalnya kesalahpahaman, yaitu orang idealis kemudian tidak mau mendengar dan merasa benar sendiri. Itu bukan idealis ya, itu angkuh namanya. Jadi dia merasa mencintai sesuatu, kemudian dia udah ke situ aja kayak gitu. Atau dia punya tokoh nih yang jadi idaman, udah ke situ aja. Buat yang tidak setuju salah atau itu tidak benar dan tidak mau mendengarkan itu. Nah itu masalahnya. Jadi kita harus dewasa gitu dalam beridealis tadi ya. Jadi yang kedua adalah kita harus mendengar, harus melihat, menghargai, barulah kita sesuaikan, dikembalikan ke kita dengan yang udah kita dengar nih, udah kita lihat.
Kemudian apa yang harus aku lakukan supaya apa? Supaya keidealisan kita didengar balik gitu. Karena barang siapa yang menghargai sesuatu, maka dia akan dihargai. Kalau Anda ingin didengar, maka Anda harus mendengar. Kalau Anda ingin dilihat, maka Anda harus melihat. Saya rasa semua orang yang berhasil dengan passionnya, dengan idealisnya, dia pasti tidak akan frontal melakukannya tanpa pernah mendengar atau melihat yang di sekitar. Siapapun itu. Setiap pemain sepak bola, bahkan Cristiano Ronaldo pun, yang mungkin udah passionnya udah tinggi dan terbukti berbakat menjadi pemain sepak bola terbaik, dia tetap mendengar, dia tetap punya guru, dia tetap punya orang yang dia hargai, yang mungkin dia bilang aku memang hebat, tapi aku tidak terhebat karena ada beberapa yang hebat seperti itu. Seperti contohnya dua legend yang dikumpulkan jadi satu, kemudian mereka diadu. Nah, kita akan tonton itu ya supaya tahu nih maksud saya seperti apa. Tonton video. Who would have won if you fought this man in your prime? I was so fast. If he hit me. I by no means, I'm vain. I know I'm great, but can I tell you something? In this situation, every head must bow, every tongue must confess. This is the greatest of all time. Nah itu kan teman-teman, bagaimana seorang Muhammad Ali the Great ya, dia petinju yang paling legendaris, dia menghargai Mike Tyson, dan Mike Tyson sebagai petinju terhebat juga menghargai Muhammad Ali. Itulah yang saya maksud dengan kau jangan beridealis dengan frontal, dengan angkuh gitu ya. Nah itu teman-teman. Saran kedua saya supaya idealis kita itu bisa jadi andalan kita untuk menjalankan kehidupan, dan kita bisa menjalankannya ya sambil berasik-asik. Karena apa? Karena kalau kita melakukan aktivitas dalam kehidupan kita, baik sehari-hari, baik itu detik per detik, kalau kita melakukannya dengan sesuai dengan passion kita, dengan idealis kita, maka yang Anda rasakan adalah hidup penuh cinta. Nggak akan pernah bosan. Pekerjaan yang sesuai dengan passion kita itu akan membuat Anda itu seperti sedang menjalankan hobi. Jadi pada akhirnya menurut saya, orang yang sudah bisa hidup dengan keidealisan dan passionnya, dia akan nggak butuh hobi lagi, nggak akan memaksakan sesuatu, apalagi healing ya, karena hari-hari mereka itu udah healing gitu. Mereka bekerja, dia udah healing gitu. Jadi nggak perlu lagi harus merefresh diri lah atau apalah. Saya rasa nggak perlu. Wah, betapa bahagianya ya. Ya semoga kita bisa menjalankan seperti itu. Dan yang terakhir, untuk menjadi idealis atau menjalankan passion kita harus punya ciri khas dan karakter. Itu mungkin kalau dalam keilmuan akademis jadinya tuh personal branding gitu ya, marketing. Tapi itu banyak hal yang bisa membuat kita menjadi orang yang berkarakter dan ciri khas. Yang paling berhasil adalah mereka yang tahu dan sadar betul apa yang bisa kita lakukan, kemudian menjadi karakter dan ciri khas kita. Kuncinya hanya satu, be yourself. Jadilah diri sendiri dan tidak pernah berhenti belajar. Nah pada akhirnya teman-teman, kesimpulan saya adalah hiduplah idealis, namun berkacalah pada realistis yang ada. Jadi jangan hidup idealis dengan kemauan Anda sendiri, karena Anda adalah makhluk sosial. Anda akan saling membutuhkan, Anda akan saling mau nggak mau akan saling berbenturan ya, karena kita adalah makhluk sosial. Saya rasa kita bisa menjadi negara yang memiliki karakter dan dihargai jika kita dihuni oleh banyak masyarakat, banyak orang-orang Indonesia yang bisa hidup dengan passionnya, tidak meniru, tidak menjadi plagiat, dan tidak tergila-gila pada hal yang bukan passion dia. Seperti itu. Karena sejatinya manusia ini adalah makhluk spesial ya. Tapi kadang kita sendiri yang naif terhadap itu, sehingga kita menjadi orang yang realistis walaupun itu nggak sesuai sama anugerah dan karunia yang dikasih Tuhan, itu tidak kita keluarkan. Seperti itu. Saya rasa itu. Salam dari anak desa mental baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.